Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dengan SF Solution dan saya Syahrul Firdaus. Tentunya SF Solution yang akan memberikan solusi untuk Anda khususnya yang di travel agent. Ya. Video saya sebelumnya mengangkat mengenai sertifikasi kompetensi untuk pekerja pariwisata dan travel agent. Kemudian yang sekarang yang saya akan bahas adalah mengenai online travel agent. Kenapa? Mengapa dan bagaimana? Ya. Khususnya traditional travel agent atau conventional travel agent harus migrasi ke online travel agent. Nah, ikuti saja video saya ini sampai selesai bagaimana caranya bisa menjadi online travel agent dengan efisien. Ikuti sampai selesai ya. Oke, yang pertama, travel agent itu awalnya dikenal sebagai penjual tiket. Jadi awalnya adalah travel agent penjual tiket penerbangan khususnya ya. Nah, mula-mulanya itu dimulai dengan bagaimana cara booking seatnya. Dulu itu pertamanya menggunakan surat pos ya, kemudian telegram, radiogram, telex, dan terakhir hotline yang diputar teleponnya, kemudian radio SSB, dan kemudian dengan telepon hunting. Nah, di sini sebetulnya kenapa berkembang media komunikasinya? Karena booking seat airlines itu dibutuhkan kecepatan respon untuk pengiriman data ya. Nah, airlines dan travel agent sebetulnya adalah bisnis yang mengawali networking ke seluruh dunia. Karena apa? Karena dia kan booking seat ya, dan penerbangan itu antar negara. Jadi dia butuh networking yang meluas ya. Di tahun 1970-an, airlines mulai memperkenalkan namanya CRS atau Computer Reservation System. Mungkin kita pernah dengar di Amerika ada Apollo, di Eropa ada PARS, dan di Indonesia Garuda menggunakan Arga. Nah, itulah yang disebut dengan CRS ya. Jaringan yang dipakai adalah jaringan telepon, ya, telepon dengan dua arah. Dan setelah telepon berkembang dengan media line, ya. Kalau nggak salah waktu itu Lintas Arta yang menangani di Indonesia. Nah, kemudian CRS tadi yang hanya di airlines, hanya untuk ditempatkan di airlines, diekspansi ke travel agent. Tahun 1980-an mulailah ada yang namanya Global Distribution System. Kita kenal ada Galileo, ada Amadeus, ada Abacus. Nah, ini juga masih menggunakan line khusus ya. Itu hari ada juga yang dengan VSAT ya. Nah, baru tahun 1995-an Indonesia masuk menggunakan internet ya. Medianya jaringannya dipakai jaringan internet. Nah, sekarang yang digembar-gemborkan adalah mengenai e-commerce. Apa itu e-commerce? Adalah full online. Kapan di Indonesia bisa semuanya menggunakan full online? Nah, penerapan 4.0 atau 4.0 itu tahapan memasuki full e-commerce. Nah, ini masih sedikit digunakan oleh masyarakat Indonesia. Tapi kemarin pada waktu masa pandemik ya COVID-19, e-commerce lah ini yang sangat membantu perekonomian khususnya di negara-negara yang sudah menggunakan internet, termasuk di Indonesia. Sampai Menteri Keuangan pun menyatakan e-commerce kemarin sangat membantu perekonomian. Nah, bahkan di Amerika mulai Juli ini diterapkan penerapan pajak untuk e-commerce ya. Kemudian Jack Ma dari Alibaba mengatakan bahwa tahun 2030 nanti bisnis yang ada itu 80%-nya akan menggunakan e-commerce. Jadi hanya tinggal 20% yang tidak. Nah, saat ini penggunaan internet di Indonesia itu sudah dilakukan oleh 175 juta orang atau kira-kira 64% dari penduduk Indonesia ya. Kemudian pengguna sosmed di Indonesia ada 160 juta ya. Nah, yang lebih membuktikan lagi 53% masyarakat Indonesia itu sudah berbelanja melalui online. Nah, jadi kelihatannya travel agent di Indonesia sudah waktunya sudah waktunya migrasi ke online travel agent. Jangan lagi mengandalkan cara tradisional atau konvensional ya, segera berhijrah. Nah, apa sih kemudahan online travel agent bagi wisatawan? Yang pertama, wisatawan dapat booking dia kapan saja dan dia bisa booking di mana saja gitu. Kemudian waktunya juga cukup luang untuk memilih produk.
Nah, dia pun bisa memilih produk atau objek-objek yang lebih tepat sesuai dengan keinginannya. Baik itu tujuannya, baik itu kualitasnya, baik itu anggarannya, dia lebih bisa sesuaikan. Begitu pula juga metode pembayarannya. Metode pembayarannya itu banyak kemudahan-kemudahan. Banyak metode pembayaran. Apakah itu dengan kartu kredit, dengan transfer, atau itu dengan debit card, atau dengan banyak payment gateway-nya, ya. Jadi peluangnya dengan online travel agents itu makin banyak, ya. Kemudahan bagi pebisnisnya apa? Nah, si pebisnis Anda tidak perlu berpakaian formal datang ke kantor, ya, modal pakaian yang cukup mahal, berhadapan dengan klien, tidak perlu, ya. Anda tidak harus juga punya produk sendiri. Maksudnya begini, Anda sebagai travel agent Anda tidak harus membuat paket tur itu Anda sendiri, ya, karena Anda bisa menjual paket orang lain. Dan Anda juga tidak harus Anda menjadi appointed travel agent. Maksudnya begini, Anda tidak harus menjadi appointed IATA agent, Anda tidak harus menjadi appointed dari satu airlines atau hotel, ya, karena Anda bisa menjual produk-produk itu, ya. Kemudian juga Anda tidak harus mengurus legalitas sendiri, karena Anda bisa memanfaatkan legalitas yang produk yang Anda jual, ya. Juga Anda tidak harus melakukan door to door, penjualan door to door, tidak harus, ya. Nah, yang mungkin yang sering juga menjadi kendalanya, modal besarnya adalah Anda harus menyediakan armada, Anda harus menyediakan karyawan yang banyak, kantor yang luas. Nah, di sini Anda tidak perlu lagi, ya. Jadi Anda tidak perlu bermodal besar untuk menjadi online travel agent. Produk travel agent apa saja sih? Yang tadi yang saya bilang dari awal, bahwa awalnya adalah menjual tiket penerbangan, ya, ticketing. Nah, di ticketing itu kan sudah ada GDS, ya, Global Distribution System. Nah, atau juga Anda juga beberapa airlines domestik sudah memiliki portal. Nah, mereka itu menyalurkannya melalui API, ya, Application Programming Interface. Nah, jadi harus punya API. Nah, mungkin Anda dengar kalau untuk online travel agent ticketing itu ada Traveloka, ada tiket.com. Nah, ini adalah Traveloka dan tiket.com adalah B2C. Jadi adalah untuk customer. Nah, untuk hotel mungkin ada juga dengar, ada Expedia, ada MG Holiday, ada Fitroom, Agoda, dan lain sebagainya. Itu yang untuk B2B, ya. Nah, B2C-nya mungkin dilakukan oleh Traveloka, tiket.com, atau booking.com, ya. Nah, untuk tour, nah ini yang memang masih belum ada, sedang ada yang membuat, ya. Tour ini memang agak sulit. Karena apa? Komponen tour itu adalah hotel, restoran, objek wisata, guide. Pada prinsipnya turnya itu adalah land arrangement. Nah, kebetulan Astindo ini sebagai asosiasi travel agent sangat memahami kebutuhan ini. Nah, mungkin ini untuk pertama kalinya di Indonesia dibuat. Astindo melalui Astindo Hub membuat platform untuk booking paket tour. Nah, silahkan saja nanti Anda bandingkan, karena saya sudah mengamati dari beberapa platform yang ada, belum ada yang bisa, dan mereka sedang mempersiapkan, katanya akan launching bulan ini. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa besar sih investasi untuk menjadi online travel agent? Tentunya untuk menjadi travel agent online, membuat sistemnya miliaran. Katakanlah Traveloka bahkan saya dengar sampai modal sampai triliunan. Nah, jadi begitu besarnya. Tapi pertanyaannya, apakah kita perlu membuat sistem itu sendiri? Ya. Apakah diperlukan harus sistemnya buat sendiri? Nah, sekarang kalau tidak perlu, untuk apa kita membuat sistem sendiri? Banyak sistem yang ditawarkan kok, ya. Kita bisa cari di pasar, cari sistem yang ditawarkan, atau juga aplikasi yang ada juga. Mungkin ada aplikasi yang gratis pun juga ada. Itu Anda bisa juga pakai. Nah, silahkan Anda menseleksi. Cuma memang pertanyaannya, apakah cocok dengan bisnis yang Anda lakukan? Apakah memenuhi kebutuhan yang Anda lakukan? Nah, balik lagi yang Astindo Hub tadi, dia karena begitu memahaminya, yang saya dengar Astindo Hub membuat platform untuk B2B2C. Nah, luar biasa, dari B2B2C. Silahkan Anda mengeceknya ke Astindo Hub, dan itu yang saya dengar juga itu adalah white label, ya. White label, jadi yang muncul adalah atas nama Anda sendiri, atas nama perusahaan Anda sendiri. Jadi kalau Anda sudah punya web Anda lah yang muncul. Tapi kalau Anda belum punya web, akan dibuatkan webnya, ya. Saya hanya mengulas kisah sukses orang-orang yang
sukses di online. Mungkin Anda pernah mendengar Bill Gates. Bill Gates adalah orang pertama di dunia yang menjadi orang terkaya yang tidak tergantung sama alam. Apa yang diangkat? Microsoft. Sekarang semua orang menggunakan Microsoft. Di mana-mana Microsoft. Ya. Kemudian yang sekarang orang terkaya adalah Jeff Bezos. Dia adalah pendiri Amazon. Ya. Nah, yang kemudian yang juga akan menyusul, mungkin Anda pernah dengar Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg adalah pendiri Facebook. Dan beliau sekarang mengakuisisi WhatsApp dan Instagram. Beliau diprediksi akan menjadi orang terkaya nomor 1. Ya. Nah, jadi lebih dari 50% orang terkaya, top 10 orang terkaya, itu adalah pelaku aplikasi semua. Nah, kenapa Anda tidak susul mereka? Sekarang bukan lagi siapa yang bermodal besar yang akan leading, tapi siapa yang cepat yang akan leading. Tunggu apa lagi? Ya, cepatlah Anda bermigrasi ke online. Ya. Oke, buat yang ingin bertanya silahkan isi komen. Ya, jangan lupa subscribe YouTube saya dan klik loncengnya biar nanti Anda selalu dapat info-info yang terbaru. Tunggu video saya berikutnya. Ya, ingat selama ada kehidupan di bumi ini, pariwisata tidak akan punah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.